kita ini mazhab tadi, ada mazhab. Kalau nya bubuhan Wahabi, Salafinya kan mazhabnya bubuhannya itu langsung Quran hadis ya. Kena ada keterangannya kena, karena menjadi mazhab. Jadi Imam Syafi'i ini tegas kalau masalah air. Itu satu. Yang kedua masalah akad pula, masalah akad. Makanya Imam Syafi'i ini perlu benar akad jual tukar. Ishtaraitu, saya beli. Bi'tu, saya jual. Jadi punya kepercikan contohnya banyu hujan. Ini di ember kita nih lah, di ember kita nih. Arti ember tadi banyunya kurang dari 2 kolah. Kecipratan, percikan banyu hujan ini nasinya. Otomatis airnya itu apa namanya? Mun bahasa Banjarnya memurancing. Apa? Cipratan. Ini bahasa Banjarnya kecipratan. Nah itu tadi. Buat jumlah air yang sedikit. Maksudnya lah bahasa jumlah air sedikit. Maksudnya airnya kurang dari 2 kolah. Itu aja dulu. Apa itu 2 kolah? Karena ada bab tersendiri membicarakan ya. Ada bab tersendiri mengenai khusus masalah air 2 kolah. Yang penting dulu yang baru mendengar sudah ada bayangan. Oh nanti ada penjelasan mengenai air 2 kolah. Arti jumlah air sedikit, airnya tidak mencapai 2 kolah. Bikinnya kayak gitu begamatan. Karena saya baca tafsir, maksudnya nyet-nyet laju tuh, ada kawah, ini begamatan. Begamatan dari apa? Nah, kepercikan ternyata di situ kali tahu kita tahi ayam lah. Di sini banyak tahi ayam. Kasihan dia membersihkan membersih lagi dahulu. Ini alhamdulillah nyaman keramik. Tinggal kenapa? Ambil banyu siram. Bangun bahari, kamu memang deri. Tuh mengisip lah. Nah guring mang deri nah. Nah guring. Kauliwan rupanya. Datang juga nih mang tadi nih. Nah kepercikan di situ ternyata ada tahi ayam atau bekas tahi ayam yang ada bersih. Atau misalnya ada tahu. Lalu percikannya tadi kan percikannya ini kecil airnya. Tahulah kita kan nggak di pakaian kita taping sini karena sedikit mulai banyak tahi sapi misalnya atau tahi manusia, tahi serumahan, tahi ulun, tahi mamaskia, tahi askia juga atau tuyuk. Nah itu mang muncrat percikannya tadi itu nampak benar jelas kada? Nah jelas ya Pak Soyono, jelas ya. Menurut sudah jelas itu ngarannya nampak ainun najasah. Benda ain itu kelihatan. Ini nang kada kelihatan. Contoh kita ini bakami ini berhati-hati sudah. Tapi awalah memastikan ada sama sekali percikan air kencing ini mengenai kulit di kaki atau bulu batis, bulu kaki. Karena kamu menjamin kita. Cuman kita sudah berusaha berhati-hati sudah menyiramnya pulang air mutlak buka keran. Nah, bagaimana pulang? Yang penting gon itu 75%. Gon ngarannya. Jadi usul fikih itu dibagi ngarannya ada yakin.
yakin itu 100%. Seperti sahjaku sembahyang, apa misalnya ada kata menghadap kiblat tunai. Kiblatnya kemana? Baitullah. Ini kita ini nih, kompas iya. Kompas ini pas arahnya. Kompas untuk sebutinnya bang sama. Mau kompas dari. Tentulah kawalah dikatakan 100% sejadah kita yang kita ampar itu pas ma'arah kena Baitullah, kawalah menyatakan 100% kena Baitullah. Jawabannya iya, jangan mustajab. Mustajab kena, ini mustahil. Mun hendak yakin, ini bahasa yakin. Nah, berarti nang kita di luar jalur Baitullah, di luar jalur Baitullah. Di manakah? Di Amerika kah? Di Taiwan kah? Di Banjar kah? Di Jawa kah? Di Sumatera kah? Itu yakin 100% kepada kawah. Karena kawah bah di mapa, lalu usul fikih ma'andak ngarannya itu gon, bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Sangka. Kita menyangka pas sudah. Ada sangkanya. Kita menyangka ini pang sudah arahnya. Itu ngarannya gon. Bukan yakin, bukan. Tapi gon ini lebih dari 50%. 75% bertambah. Bahasa Banjarnya salawi bertambah. Itu gon ngarannya. Bilanya gon ini makanya usul fikih nih. Ada usul fikih tadi supaya memudahkan belajar fikih. Jadi di fikih batasnya bila masuk gon tadi. Masuk gon tadi berarti sah. Jangan was-was, jangan. Tuh gon. Sangka. Nilainya 75%. Ya tuh sudah. Jangan lagi ada soh itu. Jangan lagi zon itu sudah subhanallah sudah. Zon itu sudah berkompas kita. Kompasnya kan sebutin 2 pulang. Orang apa gitu? Iya sudah. Nang sebutinnya syak pulang. Jadi ada 3. Yakin 100% itu yakin. Zon 75%. Kemudian yang satunya lagi syak. Shin lawan kaf. Syak. Apa arti syak? Ragu-ragu. Iya kada. Itu azan sudah masuk isya, yakinlah. Adalah kita syak, ragu-ragu karena mendengar azan. Karena mendengar azan isya karena mendengar dasar karena aja nih Pak. Nah itu syak Pak. Isya sudah belum kehajar. Nah itu apa namanya itu pilihnya apa namanya? Syak namanya, ya ragu-ragu. Bila ragu-ragu, ini sembahyangnya ragu-ragu. Sembahyangnya ragu-ragu, sudah masuk aja balung kah? Ragu-ragu di bawahnya sembahyang Pak Atimai, di bawahnya sholat padahal dia ragu-ragu. Sudah masuk belum? Ragu-ragu, udah jepatin bawa sholat saja. Ternyata ada yang datang, dia datang mengatakan habis pulang dari masjid,
sholat isya. Jadi kata Pak Atim, kalau di masjid kan ada waktunya, ini sudah masuk, sudah ditentukan, artinya ahlinya sudah. Cuman berhubung Pak Atim di rumah ragu-ragu, udah dia Pak Atim masuk. Datang istri Pak Atim misalnya, datang di masjid, Pak Atimnya nggak tahu ini sudah masuk apa belum, tapi udah dia Pak Atim. Tapi posisi Pak Atim syak ragu-ragu. Datang istrinya baru pulang dari masjid, selesai sholat isya. Kamu tadi dari mana dari Pak Atim? Ya Pak Atim itu, ini bahasa Indonesia Pak Atim, ada sebanjar Bang. Kamu tadi dari mana aja sama istrinya ngomong? Dari masjid. Udah sholat belum ya Pak Atim? Udah. Oh ya udah ya Pak Atim. Berarti sholat saya tadi, saya sholat sudah masuk pada waktunya, kata Pak Atim. Sedangkan waktu Pak Atim sholat dia ragu-ragu sudah masuk apa belum, kan gitu Pak Atim ngomong melirik bahasa Pak Atim. Datang istrinya, disitulah Pak Atim, oh berarti saya tadi benar. Gimana sholat Pak Atim? Nah ini kita tanyakan kepada mama Pak Bayu, jadi bahasa Indonesia tadi. Nah, misalnya ngomong Pak Bayu, gimana sholat Pak Atim? Soh apa enggak? Ragu-ragu lah. Ayo. Soh apa enggak? Tadi itu kuring gue nih tadi. Sungsung bandar datang, kesungsungan datang, pokoknya pas acara intinya pengajian mengantuk. Nah, apa jawabannya? Pak Bayu, jawabannya lempar ke Bu RW. Hah? Nah, jawaban Bu RW disalah soh, karena dia sudah tahu, karena posisi Pak Atim, karena posisi Pak Atim dia tahu bahwasanya dia sholat sudah pada waktunya. Pertanyaan tadi, alur ceritanya Pak Atimnya itu ragu-ragu, karena ragu-ragu ini sudah masuk apa belum? Syak ragu-ragu, karena dalam keraguan udah kata Pak Atim sholat aja udah. Tiba-tiba datang istrinya, datang di masjid menanyakan Pak Atim, kamu tadi udah sholat isya belum di masjid? Udah. Oh kata Pak Atim, berarti tadi saya sholat sudah masuk waktunya. Kang Bari ini pilih celeng-celeng ini kita mengamati bandar paham dua Pak. Pertanyaannya Kang Bari, gimana sholat Pak Atim? Soh apa enggak? Nah, ragu-ragu kau lagi sih Den. Oh, si Pak Atim ini bahasa Banjar melawan sih Den. Ya. Terus jawabannya soh apa enggak? Oh. Jawaban Pak Atim, kalau dia ragu-ragu berarti bilang soh. Gimana Bu RW? Kalau yang pertama kan guru memang biasa. Setelah dikerjakan, ini datang istrinya datang, beritahu kalau berarti waktu sudah masuk. Tapi dia sudah selesai sholat. Nah, kalau ragu-ragu berarti tidak sah. oh berubah jawaban kembali. Oh ya, berarti dari awal dia kadang menyimak alur ceritanya itu ya. Ya. Ya, jadi jawabannya gini ya. Jawaban yang betul itu sebagaimana dijawab oleh Kang Bari. Dan jawaban yang kedua setelah berubah, Bu RW berubah jawabannya. Dia itu loh jujur ada soh, tidak soh. Nah, untuk malu dah.
Nah, maka jawabannya ada dirindam. Ada ragu-ragu, lebih baik kembali. Hadis Rasulullah, da'ma yaribuk ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragu-ragukan. Ila menuju ma yaribuk, hilang keragu-raguan. Lebih dua. Ini itu syak namanya. Jadi harus zon. Zon 75%. Syak 50-50, 50-50. Ya kada. Yakin. Ini contoh menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini yakinlah. Ayo. Yakin kan dulu. Ini arah kita sini. Urus mau kompas. Arah kiblatnya berapa kali dah mau ukur lawan kompas. Pasnya itu ujung keramik yang sini. Jadi modal apa itu ada juga. Siku jadinya enggak? Siku apa adanya? Siku lah. Nah ini pas menurut kompas. Makanya nyaman dari kita kalau belum garis lagi, jadi arahkan apa? Sejadah ini nah. Pastor. Yakinlah. Yang pulang mau buka kompas, pulang Ustaz ini buka kompas ini di HP ada. Cek dulu arahnya. Nyaman mau ini, nyaman benar mau ini. Sama kompas ada di Android Bang. Memudahkan Allah Ta'ala tinggal kita dia lagi. Urang bahari dimudahkan Allah Ta'ala dua. Urang bahari kayak orang bahari mencari arah kiblat pakai selet saja. Tadi selet ada orang tatak dua tak andak banyak kobokan atau di piring isi banyu andak selet yang mau patah tadi tak itu coba kena nang tatra tuh nang tatra atau kalau bisa dipatah kalau bisa andak ya banyu di kobokan tuh kekuasaan Allah Ta'ala arahnya itu timur barat. Analisanya kayak muridnya kok bisa gitu nah lading selet tuh tatra tuh manggilnya dulu di rumah nah mengantuk pulang mandiri kemudian duduk di rumah hadir ada manggil tatra ada ya nomor kan dulu kayaknya kita ngomong bahagia bukan kita memodal gitu anak tuh ngomong kan lihatin arah seletnya itu magnet nah mau titik dunia kalau ini gue ini profesor juga deh cuma tawadu'a ya tawadu'an di Banjar tuh jadi bahasa Banjar tawadu'. Tapi bahasa Banjarnya tawadu benar ya tawadu. Tapi tawadu insya Allah lah al khairat akan mengadakan program makharijul huruf pendidikan Al-Quran. Nilai Al-Quran lain. Jadi yang penting nang Tuhannya, ini kita carikan gurunya. Mun ulun kada hauran, ulun langsung mengajar kena. Artinya bila ulun ada berhalangan, maukah kepala? Apa kata setengah stresnya Ustaznya? Nggak Ustaz yang lain menggantikan kena. Ustaz yang lain. Itu penting tajwid insya Allah kena. Ini bulan Ramadan Pak. Sudah nih. Nah, terjadi di Quran lah. Apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
ayat itu jangan belajar. Misalnya ayatnya itu kita baca. Ulun pelajari bubuhan, ada bubuhan mamalia, buya pari. Hah, berdiri. Ya tahu jelas tahu aja. Takon nih. Kalau pang 5 ayat semakro kadang seayat ya Allah. Nah, seayat aja. Ini misalnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jangan ukhar itu ya memang ukhar udah. Ini bahasa Arab kha ra tebal bila fathah ra sukun artinya ra anak waqaf mati. Sebelum ra itu barisnya fathah. Kha berarti bila waqaf tafkhim. Apa itu tafkhim? Tebal. Khaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bau. Ini akbar. Itu minantu Pak Husni sama minantu bahasa Belajar lah. Menantu, nah menantu bahasa Indonesia. Akbar, ukhaw, bahasa Mandarin, mangukar. Nah ya kita pisam jadinya, mangukar. Jadi kena belajar tajwid kena, oh hampir mangukar Mandarin, mangukau, boh, tajwid Mandarin kena. Mangukar itu Marina bahasa Belajar. Pamannya Mas Andi nama juli tanah ini nah. Pak Andi ngarannya nang berjual tahu Sumedang di seberang Masjid Al-Mukarramah. Menghadap gratis saya keluarga Pak Ustadz, no gratisan dia. Gratis lah mas. Jadi mau dari, ini nyamanan dia mau dari. Mangukau. Ujian Mandiri nun mati bertemu kaf kan amang tulisannya A M A N N K. Tulisan Arabnya A hamzah, mimnya fathah, nunnya sukun man, aman bertemu kaf. Ayo apa ada? Karena ikhfa lalu aman bangun bahasa Banjar baca tajwid wajib baca tajwid bahasa Banjar ya misalnya. Hampir mau jalan baca di Banjar kekun aja wajar. Nah karena bahasanya aman engkau. Syah ini misalnya kita belajar tajwid misalnya. Syahrul Ramadan alladzi shin. Syahrul Ramadan bot. Jadi ujar Syekh Ali Jabir huruf per huruf. Hadis. Entah hadis. Belajar Al-Quran. Quran hadis hadis Rasulullah. Syahrul Ramadan syahrul ra tebal ra syahrul ra
gitulah bulan apa nih parah nih habis Sya'ban bulan Ramadan ra Ramadan bulan Ramadan pasar Ramadan ra. Coba rahmat Tuhan turun ya. Kita menyebut apa bahasa Banjarnya atau bahasa kita rahmat Tuhan turun. Rahmat Tuhan turun. Arab rahmat menyebut bahasa. Kalau Arab menyebut rahmat rahmat Allah. Ustaz Rahmat. Kita Banjar menyebut Ustaz Rahmat. Ustaz Rahmat. Atau Pak Rahmat. Ra jadinya ra. Kalau di Arab ra. Karena terbiasa bahasa sehari-hari mengubah ke bahasa Arab, inilah perlu belajar. Ro. Yang penting belajar. Insya Allah enak, Insya Allah mudahan cepat terlaksana. Amin. Belajar Al-Quran, huruf per huruf. Namunnya kita kada tahu, kan kita ni kada tahu. Kecipratan dah, kada apa kami. Kada apa. Jangan juga mentang-mentang kada apa-apa. Amun lalakian bakamnya. Ini kita lalakian dulu. Bakamnya pasti batur ada. Batur. Nah, ini kepalanya. Nah, di pinggirnya apa ini kan ada mana di pinggirnya? Ini kan lalakian dia sini. Ini kan kita lagian dia membawakan kada jual nih. Kembali. Nah, ini Pak Amin. Pian harinya kan kada arahnya. Nah, atau losnya kah? Besar aja kembali. Bisa ini tunjukkan. Jujur lah. Ini tunjukkan bisa deh. Mau ini tunjukkannya apa? Itu kan Pak Amin. Nah bahaya. Dijungkat kembali. Nah dia beranian dia nang lepas pada kloset melepas tahambur najis wassalam sudah yang balik kada tahu juga aku jangan kada tahu lang apa istilah itu dijungkat paksa disiram dulu. Nah disiram dulu sekira-kira gol 75%. Insyaallah yang kembali najisnya habis sudah menjungkat tadi. Tagasut itu dia ambil bisa juga. Tagasut batur kada ini menolakian. Kamu paham ya kalau sudah? Ada paham asiannya. Anak asisnya. Halo sebenarnya bang. Berapa orang umurnya? Kon 6 tahun. 6 tahun mau harus nih. Makanya Ibu Nur Muhammad mendengar dulunya. Nah tadi udah otomatis baatur kemana maturnya kita lalakin kemana kan kita ini klosetnya itu udah deh di pinggir mungkin ini juga jalannya kembali berarti kayak gitu yang penting pasti kamu contoh hakak nah baru kok mangain kemana mengarahkan pasti kehija tadi pokok dengan model kayak gitu nah kurang upacara bapak mengheningkan cipta dimulai mengheningkan cipta benar jangan disambat diarahkan Pak Dewa diarahkan ke makanya bagus sebenarnya model itu nanti belok amunnya di tengah nang rata apa kabar? Kalau beginian ini lagi dia apa kabar?
Amun kasih itu menumpukakannya kembali air kencingnya kabar muncrat bahaya kan? Bahaya. Muncratnya kemana? Bisa karena badan atau pakaian. Bahaya. Diarahkan ke dinding yang halus. Sudah diarahkan ke dinding yang halus. Bahwa kita sudah berhati-hati. Hanya disiram. Ambil dari mutlak, buka keran. Ini rata-rata kita di sini adalah sama aja kalau buka keran. Nang keseharian kita di rumah aja lah. Buka keran, berarti air mutlak. Jangan di ember itu jangan. Kalau nang di ember, ini kali tahu. Mustakmal bisa, mutanajis bisa muncrat cina. Bisa tak muncrat ke ember? Mutanajis ada. Jangan diwasnya pikir ini was-was, pasti was-was. Cuman itu dulu bisa juga muncrat ke ember. Bila muncrat ke ember berarti banyaknya ya najis. Benar najis nih. Jangan bilang masuk ke WC langsung ponis. Itu biasa. Langsung ponis saja. Balik, wah, dibalik yang balik. Ganti yang baru. Tahu garang kita itu ya. Mun kada tahu, jangan langsung ponis, jangan. Anggap aja itu mustakmal kalau bukan najis gitu ya. Tapi ketika Kang Bari asalnya syak, najis kada, itu jadi godok Kang Bari, najis kada. Sejam aja behera. Mikiran najis kada. Naik kegon naik. Najis ya Kang Bari. Nah, nang mau ulah naik Kang Bari juga, gon dari karena sudah wajib dibuang. Artinya nang maulah kita itu berat, kita juga. Nang maulah kita ringan, kita juga. Coba kan masuk mantan PRT lah, kita nih masuk, kita mulai ringan. Paling kali mustakmal di PRT. Paling mustakmal dah ya. Kan mau buang, kan ada was-was. Jadi nang maulah was-was kita juga. Mulah was-was bikin kita was-was kita juga. Yang membuat kita supaya jangan was-was itu kita juga. Jadi setelannya kita, makanya disebut Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sama sekali aku ujar Allah tidak menghendaki, tidak menginginkan. Nah, paham ayat di sini? Tidak menginginkan, Allah tidak menginginkan sama sekali. Kalian itu al-usra, mengalih-ngalih bahasa Indonesia. Mempersulit diri sendiri. Tidak, aku tidak menginginkan itu kata Allah. Justru yang aku inginkan yuridullahu bikumul yusra. Yang aku inginkan itu yang mudah. Jangan mempersulit diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama sekali Allah tidak memberat-beratkan seseorang. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nang mau ulah was-was bisa juara. Jadi was-was diperangi, dilawani. Kita sudah dua mengarahkan dari mana? Sudah disiram air mutlak sudah. Ternyata
ternyata Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah tahu. Kita ada batasnya, kita ada tahu. Ternyata walaupun sudah keadaan kita, ada percikan kita tadi mengenai di pakaian atau di badan. Ma'fuun, dimaafkan. Karena ada tahu. Nah, sama di sini lah. La yadurru taghayyurun yasirun la yamna'u usmul ma'i. Dan tidaklah berpengaruh perubahan sedikit yang tidak menghilangkan nama air. Kepercikannya tak ada pengaruhnya. Kalau Bapak jangan dibuang, jangan dianggap itu musta'man, jangan dianggap itu air mutanajis, hanya dan ada najisnya. Insyaallah paham ya. Insyaallah paham ya. Kalau kita ada rekamannya, kau diulang-ulang, orang mengerti tak? Wala yadurru taghayyurun bi muktin wa turabin. Masalah selang. Dan tidaklah berpengaruh la yadurru taghayyurun, perubahan bi muktin yang disebabkan lamanya air menetap. Nih misal banyu di drum bertutup 5 bulan 6 bulan bertutup mustahil ada tikus, mustahil ada cecak, kotoran itu mustahil tahi ayam karena bertutup berhidung. Tapi air hidrum tadi tagayyurun itu ternyata berubah, warna airnya berubah. Bimuktin, alasan berubahnya kenapa? Bimuktin karena airnya lawas terdiam. Airnya, saya paham mana Bapak, airnya enggak digunakan, mengendap. Balumut, ketika dibuka, diperiksa airnya, warnanya berubah, warna hijau. Orang yang baru belajar fikih, oh ini buangnya sudah air gampang, ini musta'mal. Ragu-ragu, soh kada, jangan kembali, buang jangan kembali. Nah, jangan dibuang, sayang banyak. Pikir kayak gitu bisa membuang banyak tuh pikir. Jangan berlebih-lebihan gitu ya. Walaupun kita belajar fikih, yang kita jaga jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan dibuang. Tanggung, orang membuang tanggung, belajar fikih tanggung. Was-was benar tanggung. Nah itu buat turabin pulang atau tanahnya pas ada lumpur lalu kuning. Ada kuning aja semalam kan aja baru dibuka. Ternyata ada lumpur bertanah kan. Kalau Bapak wakoh lubin, apa itu wakoh lubin? Lumut wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, lumut serta segala sesuatu yang menjadi tempat tergenang dan jalannya air. Itu kata Bapak. Perubahannya alami itu tidak. Lumut alami ada. Alami. Bila perubahan secara alami, jangan dibuang airnya. Itu ya, jangan dibuang. Kau dipakai mandi wajib, kau dipakai untuk berwudu. Wala bimujawirin, sedikit belah, dan tidak berpengaruh pula. Perubahan wala itu wawnya atopnya la yadurru, dan tidak, artinya jangan dibuang. Jangan dibuang begini, jangan. Wala yadurru bimujawirin ka'udin wa duhnin wala bimilhin ma'iyyin wala biwaraqin tanathara minas syajarah. Artinya jangan dibuang banyu, berubah banyunya tadi sebab ada sesuatu nang bersinggungan
tidak tercampur langsung dengan air seperti kayu keguguran kayu banyu di drum keguguran banyu asalnya bening banyunya jernih bagus benar bubur kayu ulin atau ada nongkrong merandam di drum tadi dinamnya kayu ulin dia kang bari ini berubah banyunya gara-gara kayu ulin ada hendak dipakai mandi wajib jangan kada soh buang dia kembali jangan dibuang soh aja itu berubah warnanya bukan berarti merubah warna apa alami karena ulin itu najis kada ada najis itu ya lah lemak itu juga lemak minyak drum dari bakas minyaknya kada najis kada ya kembali berubah nih cium baunya lemak rasanya kan semalam apa aja dianalisa dulu baju ini mustakmal kada nah ini perubahannya minyaknya kada najis ya Allah atau air banyu laut kecampur banyu laut lalu ada banyu rasa asinnya minyak dan dedaunan ada taruh minyak syajar dedaunan yang berguguran dari pohon nah itu kada berpengaruh kan beri mudarat artinya boleh dia digunakan dan nak wudu tuh namanya wajib tuh boleh dia nak gitu kalau teh panjang itu kan jelas itu berubah banget warnanya itu kita menyampetin ampih ada banyu mutlak kan banyu hampir bertambah ada tehnya sudah jelas tuh kada soh kopi berubah juga faslun yuqlahu syadidus sukhunati wa syadidul burudati ini pasal kena bab tentang air yang dimakruhkan wallahu a'lam bis-shawab jadi terakhir kena malam Sabtu waktu terakhir malam Sabtu insyaallah itu khusus kita kirim doa terus mau nasi bisa gimana kayak gini kan mau nasi apa juga belum artinya kirim doa aja jadi malam Sabtu khusus kirim doa majelasin tahlil untuk almarhumah keluarga jadi roh itu malam Ramadan bebas dibebaskan Allah Ta'ala cuman nang roh ini bebas roh nang bagus juga amun nang contohnya apa yuk bebas bersyarat kan ada tahanan walaupun bebas bersyarat tetapi lapor juga ini bebas bersyarat ada nang bebas bersyarat kawa ada nang ada jadi tergantung dosanya juga jadi kita kirim doa apa tidak orang ada apa guru remisi ya apa ngarannya nah itu oke caranya pinanya ada intuinya juga ada intusnya juga remisi ini pengurangan apa Fatih tahanan supaya ringan tapi ada ini juga kan kayak ini nah denda apa melanggar hukum maka denda sekian juta atau penjara itu apa berarti pilihannya nah ya ini gua adul dua kemana tertangkapkah bebas mana bebas nah ada denda
sekian, denda 50 juta atau penjara 6 tahun misal. Nah ini gambarannya. Watil kal amtar nadribu linnas la'allahum yatafakkarun. Bukan berarti Allah Taala menginginkan, ada. Allah Taala ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembah kepadaku. Apakah kita tidak menyembah Allah, kemuliaan Allah berkurang? Ada. Apakah Allah membutuhkan amal ibadah kita? Ada. Man amila, siapakah nama amal soleh, fali nafsih, maka untuk dirinya sendiri. Kalau diniatkan untuk orang lain boleh. Dalilnya Rabbana, ya Tuhan kami, Tuhan melajarinya. Dan bahasa Allah Ta'ala, wahyu bahasa Allah untuk mengajarkan kepada kekasihnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa di dalam arwah ada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu ayat Quran, dalil sampai kada buat Wahabi Muhammadiyah ini kalau percaya kada sampai ini. Kita ahlu sunnah wal jamaah sampai mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dalilnya Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Kita dulu ada rugi kita, karena untuk kita juga. Ighfir lana, baru wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, lana beco ora urus, pokoknya seduluri kabeh. Oh paham tuh, Om Bayu paham aja tuh. Kayaknya udah tahu aja sih dia, senang sih dia. Nah itu sih dia, ngerti sih dia. Alladzina sabaquna, tanda kutip yang diperhatikan garis bawah. Alladzina sabaquna, saudara-saudara kami. Alladzina, orang-orang yang sabaquna, yang telah mendahului kami. Paham lah maksudnya lah. Kalau bisa ditafsirkan gitu, paham dah. Saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ada perlu jauh nong padahkan jauh taala dijelaskan Allah Taala itu nong urang alladzina yamutuna, mereka yang telah mati. Sabaquna itu paham lah. Wal ikhwanina, saudara-saudara kami, alladzina, orang-orang yang sabaquna, yang telah mendahului kami. Paham enggak? Nah, artinya apa? Silahkan ya Allah minta ampunan untuk dirimu sendiri dan orang yang telah mendahului kamu, artinya yang telah meninggal dunia. Ini misal orang meninggal dunia, disiksa, dikubur, inya orangnya ada penyembahyang, bisa kada diampuni Allah? Bisa. Kalau yang sudah meninggal, karena kawinnya bergerak karena mulia, sumbayang karena Allah lagi. Siapa? Nang hidup. Jadi nang hidup, nang berpikir, memikirkan nih, nang mendahului, doakan mudah diampuni. Jadi insya Allah malam Sabtu itu khusus itu jadi. Pergi di nasyid, Yasin, kirim doa. Yakinlah sampai kang balik. Bila pian ada yakin, kafir gitu ya. Kayak ya. Mohon memadahkan nih kada sampai. Ini siapa memadahkan kada sampai. Silahkan coret di Quran nang bunyi ayatnya Rabbana ighfir lana, coret silahkan. Ayo, itu ya. Jadi alasan kita kenapa jadi tahlil, kirim doa. Kami bisa punya ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina. Kalau nya mau menghapus kirim doa,
tahlil, mau menghapus silakan. Tap X-nya hapus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Asal meninggal dunia dalam keadaan beriman. Jadi kan ada lagi pertanyaan, Pak Ustaz, bolehlah kirim doa untuk orang tua ulun yang sempat masuk Islam? Kalau bisa untuk anak awak. Karena sudah jelas ayatnya bil iman. Nah, jadi kalau sudah ada ilmu, jangan ragu-ragu lagi menjawab karena betakun ini Pak RW. Jadi untuk apa paman, kita datang ke rumah paman nih, udah Pak Husni, datang udah Syekh, bacakan kirim doa arwah. Syekh tahu, ujar Syekh, oh ini abahnya ini orang seberang. Simpang 4 boleh kada? Jawabannya boleh kada? Ora iso. Kenapa ora iso? Ayatnya alladzina sabaquna bil. Nah itu sudah punya dalil. Kalau jadi ustad bumandian gana. Nang perut bibiniannya bisa jadi ustazah. Amin. Dalilnya jelas ujar Pak RW. Dibacakan dalilnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Andai kan tidak ada bil iman ujar Pak RW, monggo silahkan. Tapi karena ada bil iman, nah enggak iso. Jadi khusus malam Sabtu lagi lah. Malam Sabtu, malam Senin, malam Selasa. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. As-salatu sunnat at-tarawih min syahri siyami rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa barakatina wa maulana Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha, barang siapa fariha, senang hatinya, senang gembira, bidukhuli Ramadana, dengan masuknya bulan suci Ramadan. Rasulullah menyampaikan, haramallah jasadahu 'alan niran. Allah haramkan batang tubuhnya disentuh oleh api neraka. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa barakatina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita ini betul-betul senang gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Imanan wahtisaban, dengan iman. Jangan amjad puasaan pulang amjad pahit tamdiur ya, bukan tidak. Kami nang perokok tidak ada hambatan ketika datangnya bulan suci Ramadan, kami gembira. Insyaallah. Oke? Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita yang halal. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan di akhir umur Allah berikan husnul khotimah. Amin. Lantang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqun 'alaiha nahyu 'alaiha namut wa bihi ba'du insyaallah taala minal aminin. Mudah-mudahan kita disokongkan Allah Subhanahu wa taala masuk surga bighairi hisab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة بخير ووفق وعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.